Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik nih. Kita akan coba mengintip cara kerja otak kita sendiri. Oh iya, gimana caranya tuh? Lewat sebuah alat penilaian diri dari bab 5 buku Making a Good Brain Great. Spesifiknya kita mau bahas kuis sistem otak dari Amen Clinic yang ada di bab itu. Kus Amen Klinik ya? Oke, oke. Tujuannya supaya Anda bisa lebih paham gimana sih berbagai area di otak yang disebut sistem otak di buku ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, sampai ya bertindak sehari-hari lah. Oke. Sumber kita jelas ya, bab 5 buku tersebut. Betul sekali. Dan ini penting loh menurut saya. Seringkali kita fokus merawat fisik tapi lupa sama pusat komando kita, yaitu otak. Iya juga ya. Padahal, seperti yang ditekankan di sumber kita, otak itu kan fondasi kepribadian dan perilaku. Buku ini juga mengingatkan kita, perilaku itu bukan cuma soal niat atau kemauan aja ya, tapi sangat dipengaruhi oleh sehat tidaknya fungsi otak kita. Nah, kalau Anda ingin lebih kenal diri sendiri, memahami ini bisa jadi langkah awal yang sangat berguna. Oke, siap. Mari kita mulai bongkar deh. Jadi, gagasan utamanya, buku ini membagi otak jadi 6 sistem utama gitu. 6 ya? Dan kuis sistem otak Amen Clinic ini mencoba memberi gambaran kasar soal kondisi sistem-sistem itu. Kuisnya sendiri kan minta Anda menilai berbagai gejala pakai skala 0 sampai 4. Dari tidak pernah sampai sangat sering ya kalau nggak salah. Betul. Nah, sebelum kita lanjut, ini penting banget nih dicatat sama Anda semua. Kuis ini bukan alat diagnosis medis ya. Nah, ini poin krusial. Iya kan? Anggap aja ini semacam cermin awal untuk melihat kemungkinan area otak mana yang kerjanya mungkin lagi terlalu ngebut atau malah kurang aktif berdasarkan apa yang Anda rasakan. Jadi semacam self-assessment awal gitu ya? Tepat. Keenam sistem itu, korteks prefrontal atau PFC, terus ada gyrus singulat anterior, ACG, sistem limbik dalam, DLS, ganglia basal, BG, lobus temporal, TL, dan terakhir cerebellum, CB. Kita mulai dari sang direktur dulu kali ya, PFC. Boleh, PFC memang tempat yang pas untuk memulai. Pusat kendali kan? Siap. Korteks prefrontal atau PFC, buku ini menggambarkannya keren banget loh. Supervisor kehidupan kita. Iya, supervisor. Fungsinya memang vital. Bantu kita fokus, bikin rencana, ngerem impuls atau ya keinginan mendadak, bikin penilaian yang logis, sampai merasakan empati ke orang lain. Pokoknya ini pusat kendali eksekutif kita lah. Dan yang menarik dari bahasan di buku ini adalah apa jadinya kalau supervisor ini kurang optimal. Pertanyaan 1-10 di kuis itu kan nanyain gejala kayak susah fokus, gampang banget ke distract. Sering nunda-nunda juga ya? Betul, sering nunda-nunda, kurang perencanaan, atau suka ceplas-ceplos gitu tanpa mikir panjang. Nah, menurut sumbernya kalau PFC ini kurang aktif, ada kemungkinan berkaitan dengan kondisi semacam ADHD, atau ya bikin kita sering salah ambil keputusan aja. Masuk akal. Tapi sebaliknya nih, kalau terlalu aktif, nah ini kadang suka gimana ya? Tumpang tindih gejalanya sama masalah di sistem ACG yang nanti kita bahas. Orang bisa jadi kaku banget, Kaku gimana maksudnya? susah adaptasi gitu, atau malah terlalu terpaku sama satu hal. Jadi nggak fleksibel. Oh, oke. Buku ini juga ada kasih contoh beberapa strategi buat menyeimbangkan PFC yang kurang aktif. Misalnya, cari bantuan buat ngatur jadwal atau tugas. Semacam life coach atau organizer gitu ya. Bisa jadi, atau olahraga aerobik yang agak intens buat lancarin darah ke otak, terus latihan bikin target yang jelas. Tapi ingat ya, ini semua contoh dari buku. Penting banget itu, bukan saran medis langsung. Betul. Nah, sekarang kita pindah ke sistem yang disebut pemindah gigi otak. Agak unik ya namanya. Gyrus singulat anterior atau ACG. Analogi pemindah gigi itu memang pas banget menurut saya. Iya kan? Karena fungsi ACG ini menurut buku, ya untuk bantu kita pindah gigi pikiran. Maksudnya? Maksudnya, bisa fleksibel secara kognitif, ganti fokus dari satu ide ke ide lain, melihat berbagai pilihan, nggak kaku sama perubahan, dan bisa kerjasama dengan orang lain. Itu kan kayak pindah gigi mobil ya, menyesuaikan. Oke, paham. Nah, kalau pemindah gigi ini macet atau terlalu aktif, gejalanya bisa macam-macam. Seperti yang ditanyakan di nomor 11-20 kuis itu. Contohnya apa tuh?
Misalnya, jadi khawatir terus-terusan, susah banget move on dari pikiran negatif atau kejadian gak enak di masa lalu. Rasanya kayak, terjebak dalam pola perilaku yang sama. Jadi repetitif gitu ya? Iya, atau jadi cenderung suka menentang dan susah diajak kompromi. Nah, sumber kita mengaitkan kondisi ACG yang terlalu aktif ini seringkali dengan kadar serotonin yang mungkin lebih rendah di otak. Oh, ada kaitan sama kimia otak ya? Iya, kalau sebaliknya, ACG kurang aktif, bisa jadi orangnya kurang termotivasi atau kurang inisiatif. Kayak nggak ada dorongan buat pindah. Terus gimana cara menyeimbangkannya menurut buku? Ada contohnya? Ada beberapa, contohnya bisa olahraga teratur lagi, mungkin ada penyesuaian diet tertentu yang cocok, atau ada juga disebut suplemen yang bisa bantu tingkatkan serotonin kayak 5-HTP. 5-HTP ya? Tapi tentu harus dengan pertimbangan ahli ya, nggak bisa sembarangan. Sekali lagi, ini contoh dari buku. Oke, dicatat. Dari pemindah gigi kita masuk ke pusat emosi nih, sistem limbik dalam, DLS. Sistem limbik dalam atau DLS, ini bagian otak yang sangat dalam dan kuno ya. Bisa dibilang dia yang mengatur warna atau nada emosional kita sehari-hari. Betul, DLS ini juga penting banget perannya dalam menyimpan memori-memori yang punya muatan emosi kuat. Yang berkesan banget gitu ya, baik senang maupun sedih. Iya, entah itu yang bikin senang atau yang bikin sedih. Jadi dia semacam album foto emosional kita. Dan kalau sistem ini terlalu aktif atau terlalu panas, istilahnya di buku, seperti yang digali di pertanyaan kuis nomor 21-30. Itu gejalanya gimana? Dampaknya cenderung ke arah negativitas dan mungkin depresi. Gejalanya bisa kayak perasaan sedih yang nggak hilang-hilang, merasa putus asa, nggak berharga. Gampang nangis juga masuk. Bisa jadi. Gampang nangis, pola tidur atau nafsu makan berubah drastis, sampai minder kronis. Buku ini bilang DLS yang terlalu aktif ini bikin kita kayak pakai kacamata hitam terus. Maksudnya? Jadi semua pengalaman disaring lewat filter negatif. Kalau kurang aktif, bisa juga jadi masalah, biasanya terkait sama motivasi yang rendah. Oke. Untuk DLS yang terlalu aktif ini, contoh strategi penyeimbang dari buku misalnya, apa ya? Olahraga aerobik yang intens lagi-lagi disebut, diet yang seimbang. Buku menyebut contoh, diet the zone. Oh, spesifik ya? Lanjut yuk, ke ganglia basal atau BJ. Ganglia basal atau BG, posisinya ada di dekat pusat otak. Perannya unik nih, dia bantu mengintegrasikan perasaan, pikiran, sama gerakan. Jadi nyambung semua ya. Makanya kita bisa lompat-lompat kalau seneng banget, atau malah kaku nggak bisa gerak pas lagi takut banget gitu ya. Bisa jadi interpretasinya begitu. Buku ini juga bilang, BG ini matur tingkat kecemasan dasar kita dan juga soal perasaan senang atau nikmat. Pusat kecemasan dan kesenangan ya. Tepat sekali. Nah, ketika BG ini terlalu aktif, yang menurut sumber sering dikaitkan dengan kekurangan neurotransmitter penenang bernama GABA. GABA ya, sering dengar itu? Iya, manifestasinya bisa berupa rasa cemas atau gugup yang sering banget muncul. Pertanyaan kuis 31-40 itu fokus ke gejala ini. Sering deg-degan tanpa sebab jelas, ada gejala fisik stres kayak sakit kepala atau otot kaku. Tangan gemetar termasuk? Bisa, tangan suka gemetar, cenderung mikir yang jelek-jelek terus, sampai menghindari konflik karena bikin cemas. Pokoknya susah banget buat rileks. Kebayang sih. Kalau aktivitas GABA ini rendah, bisa juga jadi masalah. Biasanya berhubungan sama motivasi dan perhatian. Mirip-mirip ya kadang gejalanya. Oke, contoh intervensi yang disebut di buku ya terkait dengan GABA itu. Misalnya ada suplemen atau obat yang bisa bantu meningkatkan GABA. Kalau memang itu masalahnya dan tentu saja direkomendasikan ahli ya. Iya, harus konsultasi dulu. Ini contoh lagi ya. Oke, sistem kelima sekarang lobus temporal. Agak di pinggir letaknya ya. Betul, di bawah pelipis kita, di kedua sisi kepala. Lobus temporal atau TL ini punya banyak tugas penting. Iya, buku ini nyebutin fungsinya banyak banget loh. Mulai dari proses bahasa, baik dengar maupun paham omongan orang. Memori juga kan? Betul, terus memori jangka pendek, dan gimana memori itu disimpan jadi jangka panjang. Sampai kemampuan kita baca ekspresi atau isyarat sosial orang lain.
Wah, penting banget itu buat interaksi sosial. Iya, stabilitas mood juga katanya dipengaruhi TL ini. Dan bahkan, ini menarik nih, pengalaman spiritual, terutama di sisi kanan otak. Kompleks memang fungsinya. Makanya kalau ada masalah di TL, gangguannya juga bisa beragam. Seperti yang ditanyakan di kuis nomor 41 sampai 50. Gangguan apa aja tuh contohnya? Bisa jadi masalah memori, misalnya sering lupa nama atau kejadian. Terus susah banget nemu kata yang pas waktu lagi ngomong. Di ujung lidah gitu ya. Nah, kayak gitu. Mood jadi gampang banget naik turun atau gampang marah. Sering salah tangkap maksud omongan orang, dikira negatif terus. Wah, bisa bikin salah paham terus dong. Bisa banget. Ngalamin deja vu atau bahkan muncul pikiran-pikiran yang gelap. Sumber kita juga menyebutkan masalah di TL, terutama yang bikin orang jadi gampang tersinggung atau marah di sisi kiri, itu sering juga dikaitkan dengan kekurangan GABA. Oh, GABA lagi ya. Mirip sama BG tadi? Iya, ada keterkaitan. Jadi, contoh strategi penyeimbang yang disebut buku untuk masalah TL terkait GABA ini, ya lagi-lagi bisa berupa suplemen atau obat peningkat GABA. Tentunya kalau memang sesuai hasil pemeriksaan ahli ya. Selalu itu. Oke, kita sampai di sistem terakhir nih, yang namanya lucu, otak kecil. Cerebellum atau CB ya, letaknya di belakang bawah otak besar kita. Meskipun namanya otak kecil, jangan salah, fungsinya besar sekali loh. Betul, buku ini bilang, cerebellum itu penting banget buat koordinasi. Koordinasi fisik ya, kayak keseimbangan. Bukan cuma koordinasi fisik kayak keseimbangan atau gerakan halus ya, tapi juga koordinasi pikiran. Oh, koordinasi pikiran gimana tuh? Termasuk kecepatan kita mikir dan memproses informasi, belajar hal-hal baru yang melibatkan gerakan kayak naik sepeda atau main musik, dan bahkan ikut andil dalam kemampuan kita membuat penilaian. Wah, keren juga ya otak kecil ini. Jadi kalau ada gangguan di cerebellum, seperti yang digali di pertanyaan 51-60, gejalanya bisa kelihatan dari masalah koordinasi fisik atau keseimbangan. Misalnya jalannya kurang stabil atau sering kesandung. Tulisan tangan jelek bisa jadi tanda. Bisa jadi, tulisan tangannya jadi jelek atau nggak rapi, atau mungkin cara berpikir atau bicaranya jadi terasa lebih lambat dari biasanya. Kesulitan belajar keterampilan baru atau masalah dalam memproses informasi dari indera kita, kayak jadi sensitif banget sama cahaya, suara, atau sentuhan, juga bisa jadi tanda. Oke. Untuk cerebellum, ini contoh strategi penyeimbang dari buku misalnya latihan-latihan koordinasi fisik yang spesifik. Atau ada juga disebut terapi neurofeedback. Neurofeedback. Dan ya, ini juga contoh dari buku. Oke deh, kita sudah bahas ke-6 sistemnya nih. Terus, kalau Anda sudah isi kuisnya, gimana cara lihat hasilnya secara umum? Nah, buku ini ngasih panduan simpel aja sih sebetulnya. Kalau Anda menjawab 3, yang artinya sering, atau 4, sangat sering, untuk 2 atau lebih pertanyaan di bagian sistem otak tertentu. Di satu bagian ya? Ya, di satu bagian sistem otak itu. Itu bisa jadi indikasi awal kalau area tersebut mungkin butuh perhatian lebih. Mungkin kerjanya terlalu aktif atau malah kurang aktif. Oke, jadi lihat skor 3 atau 4 kalau ada 2 atau lebih di satu sistem, itu area yang perlu dilihat lebih lanjut gitu ya. Nah, ini penting nih. Setelah lihat potensi area mana yang menyala, terus gimana? Disinilah letak prinsip ke-6 yang ditekankan banget di buku ini. Kuis ini bukan diagnosis formal. Diulang lagi ya, bukan diagnosis. Penting sekali untuk tidak langsung melabel diri sendiri. Kondisi kayak ADD, kecemasan, depresi itu kompleks banget. Mereka itu kumpulan gejala, bukan satu penyakit tunggal dengan satu penyebab tunggal. Bener juga. Sumber ini bahkan sedikit mengkritik pendekatan satu obat untuk semua, yang kadang terjadi di praktek psikiatri. Mungkin karena diagnosis yang terlalu cepat, atau karena obat diresepkan oleh dokter umum, yang belum tentu paham seluk-beluk kondisi kejiwaan secara mendalam. Jadi terlalu menyederhanakan masalah ya kadang. Bisa jadi begitu. Intinya pendekatan yang personal dan mendalam itu krusial. Jadi apa dong artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Gimana pemahaman soal pola otak ini bisa bantu? Nah, ini aplikasinya ya. Iya. Pertama, jelas ini bisa nambah kesadaran diri kan? Anda mungkin jadi ngeh sama pola pikir, perasaan, atau perilaku yang selama ini terjadi. Jadi lebih kenal diri sendirilah ya. Betul. Dan sekarang jadi punya kerangka baru untuk memahaminya dari sisi fungsi otak. Kedua, ini bisa bantu Anda nentuin area mana sih yang mungkin perlu jadi fokus kalau mau memperbaiki diri atau mengoptimalkan fungsi. Jadi lebih terarah gitu ya usahanya. Iya.
Dan ketiga, kalau memang gejalanya terasa berat, pemahaman ini bisa jadi bekal awal yang lebih baik kalau Anda memutuskan untuk cari bantuan profesional. Anda datang nggak dengan tangan kosong, tapi dengan sedikit peta awal lah. Tepat sekali. Ini nyambung lagi ke judul bukunya kan? Membuat otak yang baik jadi hebat. Kuis ini cuma alat bantu kenalan sama diri sendiri. Paham gimana kemungkinan cara kerja otak spesifik Anda, dengan segala potensi kelebihan dan kekurangannya, menurut model ini adalah langkah pertama. Langkah awal yang penting ya. Banget. Dari situ, Anda bisa cari solusi atau strategi pengembangan diri yang lebih pas sasaran, lebih sesuai sama kebutuhan unik otak Anda. Nggak cuma ikut-ikutan saran umum yang belum tentu cocok buat semua orang. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kuis sistem otak Amen Clinic dari bab 5 buku Making a Good Brain Great ini bisa jadi semacam pembuka obrolan yang menarik dengan diri sendiri. Iya, semacam pemicu refleksi ya. Betul. Ini cara untuk mulai mengerti gimana bagian-bagian berbeda di otak Anda itu bisa ngaruh ke hampir semua hal dalam hidup. Dari kemampuan fokus dan bikin rencana, sampai cara Anda merasa dan seberapa luas Anda dalam berpikir. Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Buku ini kan menyebutkan kalau sistem otak yang beda-beda itu mungkin butuh sentuhan yang beda juga untuk optimalisasi. Contohnya tadi ya, olahraga, suplemen, latihan. Ya, misalnya PFC bisa jadi sangat responsif terhadap olahraga aerobik intens. ACJ yang terlalu aktif mungkin lebih butuh intervensi terkait serotonin. Cerebellum mungkin butuh latihan koordinasi. Nah, pertanyaannya, Apa tuh? gimana kalau pengetahuan tentang pola potensi unik Anda sendiri, yang mungkin tergambar sekilas dari kuis ini, bisa bantu Anda memilih strategi kesejahteraan yang lebih personal, yang lebih pas buat Anda, dan mungkin lebih efektif daripada sekedar mengikuti nasihat kesehatan generik satu ukuran untuk semua yang sering kita dengar. Yang belum tentu klik sama kita ya. Tepat, yang belum tentu klik dengan cara kerja otak Anda. Ini bisa jadi langkah awal menuju pendekatan yang lebih presisi untuk merawat diri sendiri. Dimulai dari pusat kendalinya, otak kita.